Pernahkah kamu berpikir kenapa harga barang semakin mahal, padahal gajimu tetap? Jangan-jangan ini gara-gara rupiah kita terus melemah? Di video ini kita akan bahas kenapa sih rupiah terus-terus melemah, apa penyebabnya, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, dan yang paling penting, bisakah kita mencegahnya? Video ini cocok buat kamu yang peduli dengan masa depan ekonomi Indonesia dan isi dompet kamu sendiri. Mari kita mulai dengan hal mendasar, yaitu kenapa nilai rupiah terus melemah. Nilai tukar sebuah mata uang seperti rupiah itu sangat bergantung kepada supply dan demand, alias penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap dolar as meningkat, sementara permintaan rupiah tetap atau bahkan turun, otomatis nilai rupiah ikut jatuh. Lalu, kenapa permintaan dolar meningkat? Salah satunya karena banyak utang luar negeri yang dibayar dalam dolar. Lalu investor asing yang menarik dananya dari Indonesia atau harga impor yang naik. Dan jangan lupa, Indonesia masih sangat bergantung kepada barang impor, yaitu dari bahan baku industri sampai barang-barang konsumsi seperti gadget, mobil, bahkan makanan hewan. Yang bikin lebih pelik, pelemahan rupiah sering dianggap biasa saja oleh sebagai orang. Padahal ini bukan hal sepele. Kalau nilai rupiah melemah, harga barang impor akan lebih mahal dan inflasi bisa ikut naik. Itu artinya biaya hidup kamu bisa terus naik tanpa gaji kamu ikut naik juga. Sampai sini mungkin kamu berpikir, apakah ini kesalahan pemerintah atau murni karena faktor global? Eits, sabar dulu, kita bakal bahas itu di akhir video nanti. Tapi pernah dengar tentang sebuah strategi ekonomi yang katanya bisa bikin rupiah stabil bahkan kuat, tapi justru ditolak terus di Indonesia? Nanti kita bahas detailnya di akhir video, dan bisa jadi kamu akan marah setelah tahu alasannya. Nah, sekarang kita bakal bahas penyebab konkretnya. Ada beberapa faktor utama kenapa rupiah sering melemah, dan kita bagi menjadi dua, faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor eksternal. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Setiap kali Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya, investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk ditempatkan di Amerika yang lebih aman dan menguntungkan. Dampaknya, dolar ditarik keluar dari pasar kita, permintaan dolar naik, dan rupiah ikut melemah. Kedua, harga komoditas dunia. Indonesia memang eksportir besar seperti batu bara dan kelapa sawit. Tapi saat harga komoditas turun, pendapatan dari ekspor juga turun. Artinya cadangan dolar kita makin tipis. Lalu faktor internal. Ini seringkali tidak disadari, salah satunya adalah defisit transaksi berjalan, yaitu ketika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Artinya kita belanja ke luar negeri lebih banyak daripada jualan, dan itu terus menguras cadangan devisa. Belum lagi masalah utang luar negeri, terutama dari sektor swasta. Setiap kali utang jatuh tempo, perusahaan perlu beli dolar untuk membayar. Bayangkan, kalau semua perusahaan besar lakukan ini, bareng-barengan permintaan dolar meledak, rupiah bisa anjlok. Dan yang paling jarang dibahas yaitu psikologi pasar. Kalau investor tidak percaya dengan stabilitas ekonomi atau politik di Indonesia, mereka bisa panik dan tarik modal secara besar-besaran. Jadi kadang bukan ekonomi kita lemah, tapi karena dianggap beresiko. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang paling berdampak saat rupiah melemah? Jawabannya singkat saja, yaitu rakyat kecil dan kelas menengah ke bawah. Karena harga kebutuhan pokok yang seringkali diimpor atau bergantung pada bahan baku impor akan naik. Gula, tepung, minyak goreng, semua itu naik secara pelan-pelan, bikin hidup makin sempit, dan sementara gaji kita tidak naik-naik. Tapi lucunya ada juga yang diuntungkan dari pelemahan rupiah. Siapa mereka? Pertama, yaitu eksportir. Karena mereka menjual barang dalam dolar, dan ketika ditukar ke rupiah nilainya jadi lebih besar. Misalnya, dulu 1 dolar sama dengan 14.000, sekarang 16.000 ke atas. Otomatis untung lebih banyak.
Kedua, perusahaan besar yang punya tabungan atau penghasilan dalam dolar, contohnya industri tambang, sawit, dan sebagian manufaktur. Jadi saat rupiah melemah, mereka sebenarnya malah senyum-senyum. Namun efek jangka panjangnya bisa merugikan semua orang, termasuk si kaya, karena daya beli masyarakat menurun dan itu berpotensi bikin ekonomi jadi lesu. Coba bayangkan, kamu punya usaha, tapi orang-orang udah tidak punya uang buat belanja karena semuanya mahal. Jadi untung sesaat dari pelemahan rupiah bisa balik jadi bumerang yang mematikan. Di akhir video ini kita bakal bahas apakah semua ini bisa dicegah, apakah rupiah bisa dibuat kuat lagi. Ya, jangan kemana-mana. Jawabannya ya, bisa. Tapi butuh kerja keras dan konsistensi, bukan cuma wacana. Pertama, kita harus memperbaiki neraca perdagangan. Caranya, ya, dorong ekspor dan kurangi ketergantungan impor. Ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga pelaku usaha dan konsumen. Coba deh, mulai dari sekarang kita mulai memilih produk lokal yang berkualitas. Ini kecil, tapi dampaknya sangat besar buat negara kita. Kedua, jaga kepercayaan investor asing. Stabilitas politik, penegakan hukum, birokrasi yang efisien, itu semua bikin Indonesia kelihatan aman untuk investasi. Dan ketika investor percaya, mereka akan menaruh modalnya di sini untuk memperkuat rupiah. Ketiga, reformasi sektor keuangan. Kita perlu memperbesar basis pajak bukan cuma dari pajak formal, tapi juga dari sektor informal dan digital yang belum ditergarap secara maksimal. Dengan pemasukan negara lebih stabil, kita tak perlu bergantung pada utang luar negeri. Keempat, cadangan devisa harus dijaga. Bank Indonesia punya peran penting untuk mengatur kapan harus intervensi pasar, kapan harus menahan diri. Tapi yang paling penting, kita sebagai warga juga harus melek finansial. Jangan mudah tergoda beri barang luar negeri yang tidak penting, atau ikut arus gaya hidup konsumtif yang justru memperlemah posisi ekonomi nasional. Nah, ini mungkin bagian yang kalian tunggu dari awal video tadi. Strategi ekonomi yang bisa memperkuat rupiah tapi justru ditolak. Strategi ini bernama Currency Board System. Dalam sistem ini, rupiah akan dikaitkan langsung dengan satu mata uang asing, biasanya dolar atau euro, dan pemerintah wajib menyimpan cadangan mata uang asing setara dengan jumlah rupiah yang beredar. Jadi, kalau ada 1 miliar rupiah beredar, berarti harus ada dolar dengan nilai ekuivalen disimpan sebagai jaminan. Ini bikin nilai tukar rupiah jadi super stabil. CBS pertama diterapkan oleh beberapa negara seperti Hong Kong dan Estonia dan berhasil menjaga stabilitas uang mereka. Tapi kenapa strategi ini ditolak di Indonesia? Karena penerapan CBS artinya Bank Indonesia kehilangan kendali atas kebijakan moneter. Mereka tidak bisa lagi bebas cetak uang, tidak bisa mengatur suku bunga seenaknya, dan harus transparan sepenuhnya soal cadangan devisa. Ini jelas tidak disukai oleh elit yang ingin ruang gerak besar. Selain itu, CBS butuh kedisiplinan fiskal tingkat tinggi. Kita tidak boleh belanja negara sembarangan atau utang seenaknya. Dan kamu tahu sendiri, hal itu bisa dibilang sangat menentang di Indonesia. Oke, mungkin segitu saja dulu. Rupiah melemah bukan cuma soal angka, tapi soal mentalitas bangsa. Semakin kita paham akar masalahnya, semakin kita bisa ikut memperbaiki. Karena kuatnya mata uang itu cermin dari kuatnya kita sendiri, sebagai rakyat dan sebagai negara. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Pembahasan.